Di desa Kademangan, yang tersembunyi di balik hutan lebat di kaki Gunung Merapi, hidup seorang lelaki tua bernama Mbah Jamsuri. Rumahnya berdiri di ujung desa, dikelilingi oleh pohon-pohon raksasa dan kabut yang hampir selalu menyelimuti tempat itu. Tak ada yang tahu pasti asal-usulnya, tetapi setiap orang di desa mengenalnya sebagai sosok yang misterius, penuh ilmu gaib, dan memiliki kekuatan luar biasa. Mbah Jamsuri tidak banyak bicara. Wajahnya selalu tampak dingin dan penuh rahasia. Beberapa penduduk desa sering datang kepadanya dengan harapan mendapatkan kesembuhan atau meminta perlindungan dari roh-roh jahat yang mengganggu. Namun, di balik jasanya yang dianggap sebagai penyelamat bagi sebagian orang, beredar rumor mengerikan tentang masa lalunya. Konon, Mbah Jamsuri pernah menikahi seorang wanita dari alam lain. Wanita itu bukan manusia biasa, melainkan makhluk gaib yang dikenal sebagai penunggu sungai besar di hutan desa. Orang tua-tua desa percaya bahwa pernikahan itu bukan karena cinta, melainkan bagian dari perjanjian gelap. Wanita itu ingin hidup abadi di dunia manusia, sedangkan Mbah Jamsuri ingin mempelajari ilmu tingkat tinggi yang hanya bisa didapat dengan menyatukan jiwa dengan makhluk dari dunia lain. Namun, perjanjian itu tidak berjalan sesuai rencana. Sang wanita menghilang secara misterius, dan sejak saat itu, rumah Mbah Jamsuri selalu diliputi aura aneh dan menyeramkan. Suatu malam, ketika langit gelap tanpa bulan, seorang pemuda bernama Arif mendatangi rumah Mbah Jamsuri. Arif adalah cucu dari Pak Sastro, murid setia Mbah Jamsuri yang telah meninggal dunia setahun sebelumnya. Arif mendengar berbagai rumor tentang Mbah Jamsuri dan wanita gaib itu dari almarhum kakeknya. Ketertarikannya pada hal-hal mistis membawanya pada keputusan yang berbahaya, mencari tahu kebenaran tentang rahasia di balik rumah tua itu. "Permisi, Mbah," sapa Arif sambil mengetuk pintu kayu yang tampak rapuh. Pintu itu terbuka perlahan. Di ambang pintu, berdiri Mbah Jamsuri dengan tatapan tajam yang menembus jiwa. "Ada apa, Le?" tanya Mbah Jamsuri dengan suara rendah. "Saya ingin tahu tentang wanita di dalam lukisan itu. Apakah benar dia bukan manusia?" kata Arif dengan suara bergetar, tetapi rasa penasarannya terlalu kuat untuk ditahan. Mbah Jamsuri terdiam lama sebelum akhirnya mengajak Arif masuk ke ruang belakang rumahnya. Aroma dupa yang menyengat memenuhi ruangan itu. Di dinding, tergantung sebuah lukisan tua bergambar seorang wanita cantik dengan mata yang terlihat hidup, mengikuti setiap gerakan Arif. "Dia adalah istriku," ujar Mbah Jamsuri dengan nada berat. "Tetapi dia bukan milik dunia ini." Arif tertegun. Tatapan wanita dalam lukisan itu membuat bulu kuduknya berdiri. Matanya terasa seolah berbicara, mengundang Arif untuk menggali lebih dalam. Di sudut ruangan, berdiri sebuah pintu kayu tua yang terkunci rapat. "Jangan pernah membuka pintu itu, apapun yang terjadi," kata Mbah Jamsuri tegas. "Ada sesuatu di baliknya yang lebih mengerikan dari yang bisa kau bayangkan." Arif mengangguk, tetapi dalam hatinya, rasa penasaran semakin membara. Bisikan-bisikan halus mulai terdengar dari balik pintu, memanggilnya dengan lembut. Arif tahu, malam itu akan menjadi malam yang sulit untuk dilupakan. Malam itu, Arif tidak bisa memejamkan mata. Pikirannya terus berputar, tertuju pada pintu kayu di ruang belakang rumah Mbah Jamsuri. Suara bisikan-bisikan yang sebelumnya samar kini terdengar lebih jelas, seperti ada sesuatu di balik pintu itu yang memanggil namanya. Dingin malam merayap masuk melalui celah-celah jendela, membuat bulu kuduknya meremang. "Arif, buka pintunya," bisikan lembut itu terdengar lagi, hampir seperti suara seorang anak kecil yang meminta pertolongan. Arif duduk di ranjangnya. Perasaannya berkecamuk. Ia tahu Mbah Jamsuri sudah memperingatkannya, tetapi rasa penasarannya tak bisa dibendung. Ia merasa harus tahu apa yang sebenarnya disembunyikan di balik pintu itu. Keesokan paginya, Mbah Jamsuri pergi ke hutan untuk mencari ramuan. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan Arif. Ia berjalan pelan menuju ruang belakang. Suara bisikan itu kembali terdengar. Suara itu seperti datang dari dalam kepalanya. Arif berdiri di depan pintu kayu tua. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan mendorong pintu itu hingga terbuka. Bau anyir menyengat langsung menyerang hidungnya. Ruangan di balik pintu itu gelap dan sempit,
hanya diterangi cahaya redup dari celah kecil di dinding. Di tengah ruangan, ada sebuah peti kayu tua yang diikat dengan rantai besi. Peti itu tampak sangat tua, penuh ukiran simbol-simbol aneh yang belum pernah dilihat Arif sebelumnya. Bisikan itu kini berubah menjadi suara tawa kecil, seperti suara anak-anak yang bermain. Arif merasa tubuhnya seperti ditarik mendekat ke peti itu. Ia berjongkok dan meraih rantai yang melilit peti. Dengan susah payah, ia membuka simpul rantai tersebut dan perlahan membuka tutup peti. Apa yang dilihatnya membuat darahnya seketika membeku. Di dalam peti, terdapat 2 boneka kecil berbentuk anak kembar. Mata boneka itu tidak seperti mata boneka biasa. Mereka tampak hidup, menatap Arif dengan tatapan kosong, tetapi penuh rahasia. Wajah mereka menyerupai wajah anak manusia, lengkap dengan rambut hitam lebat dan bibir kecil yang tampak seperti tersenyum samar. Tiba-tiba, suara langkah kecil terdengar di belakangnya. Arif berbalik cepat, tetapi tak ada siapapun. Udara di ruangan itu mendadak sangat dingin. Ia ingin segera menutup peti itu, tetapi tangannya seolah tak bisa bergerak. Dari sudut matanya, Arif melihat bayangan samar di pintu. Ketika ia menoleh, wanita dari lukisan itu berdiri di sana, mengenakan gaun panjang putih. Wanita itu tersenyum sinis, lalu berkata dengan suara lembut namun dingin, "Kau telah membangkitkan mereka." Seketika, suara tawa anak-anak kecil memenuhi ruangan. Boneka-boneka itu bergerak perlahan, menggerakkan kepala mereka ke arah Arif. Dengan panik, Arif menutup peti itu dan melilitkan kembali rantai besi di sekelilingnya. Ia berlari keluar dari ruangan, menutup pintu dengan keras, dan menguncinya kembali. Dadanya naik turun, napasnya memburu, sementara telinganya masih dipenuhi suara tawa yang menggema. Namun, Arif tahu satu hal pasti, sesuatu telah terlepas. Dan itu bukan sekadar boneka biasa. Sejak malam itu, suasana di desa Kademangan berubah. Keheningan malam yang biasa terasa damai kini dipenuhi dengan bisikan aneh dan suara tawa kecil yang muncul dari arah hutan. Beberapa penduduk desa mengaku melihat 2 anak kecil berkeliaran di sekitar rumah mereka. Setiap kali mereka mencoba mendekat, anak-anak itu menghilang begitu saja. Arif mulai merasakan ada yang tidak beres. Di rumah Mbah Jamsuri, hal-hal ganjil semakin sering terjadi. Perabotan bergeser sendiri, pintu-pintu terbuka tanpa alasan, dan suara langkah kaki kecil terdengar di sepanjang lorong saat malam tiba. Malam itu, ketika Arif mencoba tidur, ia terbangun oleh suara ketukan lembut di jendela kamarnya. Ia menoleh dengan jantung berdebar, berharap itu hanyalah ranting yang tertiup angin. Namun, ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras dan berirama. Dengan hati-hati, Arif bangkit dari tempat tidurnya. Ia mendekati jendela dan menyingkap tirai perlahan. Jantungnya hampir berhenti ketika ia melihat 2 anak kecil berdiri di luar, menatap langsung ke arahnya. "Kami ingin bermain, Kak Arif," ujar salah satu dari mereka dengan suara pelan namun jelas. Suaranya seperti menggema di dalam kepala Arif. Tanpa berpikir panjang, Arif menutup tirai dan melangkah mundur dengan napas terengah-engah. Namun, suara ketukan itu tidak berhenti. Bahkan, kini terdengar dari pintu kamar. Perlahan, gagang pintu berputar. Arif memegang gagang pintu dari dalam, menahannya dengan sekuat tenaga agar tidak terbuka. Suara ketukan berhenti, diikuti keheningan mencekam. Arif terdiam sejenak, telinganya berusaha menangkap suara apapun. Ketika ia berpikir semuanya sudah aman, suara bisikan terdengar tepat di telinganya. "Kami sudah bebas." Arif berbalik dengan cepat. Tidak ada siapapun di dalam kamar. Namun, jejak-jejak kaki kecil terlihat jelas di lantai, berakhir di sudut ruangan yang gelap. Arif segera mengambil senter dari meja dan menyalakannya. Tidak ada apa-apa di sana, tetapi perasaan dingin dan berat di dadanya masih belum hilang. Keesokan paginya, Arif memutuskan untuk bicara dengan Mbah Jamsuri. Ia menemukannya sedang duduk di beranda rumah. Wajahnya tampak letih dan penuh kekhawatiran. "Mbah, saya membuka pintu itu," kata Arif dengan suara bergetar. Wajah Mbah Jamsuri seketika berubah pucat. Tangannya bergetar saat ia meletakkan cangkir kopinya.
Kau telah membangkitkan mereka, gumamnya, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Mereka siapa? Embah? Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Arif. Meski dalam hatinya ia sudah tahu jawabannya tidak akan membawa kabar baik. Mereka adalah anak kembar dari pernikahanku dengan makhluk itu, jawab Mbah Jamsuri pelan. Mereka bukan anak biasa. Mereka adalah entitas yang terperangkap di antara dunia kita dan dunia mereka. Ketika mereka marah atau merasa terancam, bencana akan terjadi. Mereka tidak mengenal belas kasihan. Hanya kehancuran yang mereka bawa. Arif menelan ludah. Pikirannya berputar, mencoba mencerna apa yang baru saja didengarnya. Apa yang harus kita lakukan? Mereka sudah bebas, desak Arif. Mbah Jamsuri menghela napas panjang. Kita harus melakukan ritual untuk mengusir mereka kembali. Tetapi itu tidak akan mudah. Mereka akan melawan. Malam itu, Arif memutuskan untuk membantu Mbah Jamsuri mempersiapkan ritual pengusiran. Mereka mengumpulkan ramuan dan benda-benda keramat yang diperlukan. Namun, saat mereka mulai menyiapkan altar di ruang belakang, suara tawa anak-anak kecil kembali terdengar dari luar rumah. Arif menoleh ke jendela dan melihat dua anak kecil itu berdiri di halaman. Mata mereka bersinar merah dalam gelap malam. Salah satu dari mereka melambaikan tangan, lalu berbisik dengan suara yang terdengar seperti ancaman. Kalian tidak akan bisa mengusir kami. Malam itu, ritual yang dipersiapkan oleh Mbah Jamsuri dan Arif berlangsung di tengah ketegangan. Udara di dalam rumah terasa berat. Seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi setiap gerakan mereka. Lilin-lilin yang dinyalakan berkedip-kedip, sementara aroma dupa yang membakar memenuhi ruangan. Dengarkan aku baik-baik, Arif, ujar Mbah Jamsuri sambil menata lingkaran perlindungan di lantai menggunakan garam dan mantra kuno. Begitu aku memulai ritual ini, apapun yang terjadi, jangan pernah keluar dari lingkaran ini. Mereka akan mencoba menggoda atau menakutimu. Tetapi jangan terpengaruh. Kalau kau keluar, kita berdua akan celaka. Arif mengangguk tegas. Ia berusaha menenangkan detak jantungnya yang berdegup kencang. Ritual dimulai. Mbah Jamsuri melantunkan mantra dengan suara berat dan penuh konsentrasi. Bisikan-bisikan halus mulai terdengar, dan bayangan-bayangan samar terlihat berkelebat di sudut ruangan. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar dari pintu depan. Disusul suara tangisan anak kecil yang memecah keheningan. Arif menoleh, tetapi Mbah Jamsuri melanjutkan mantranya tanpa peduli. Jangan dengarkan mereka, Arif, kata Mbah Jamsuri dengan mata tetap terpejam. Itu hanya ilusi. Mereka mencoba mengganggu konsentrasiku. Tangisan itu berubah menjadi tawa kecil yang terdengar di sekeliling mereka. Diikuti suara langkah kaki kecil yang berlarian di atas langit-langit. Arif merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia ingin lari, tetapi kakinya terasa terpaku di tempat. Namun, di luar dugaan, pintu belakang tiba-tiba terbuka dengan keras. Angin kencang menyerbu masuk, meniup lilin-lilin hingga padam. Dalam kegelapan, Arif melihat dua sosok kecil berdiri di ambang pintu. Mata mereka bersinar merah menyala. Senyum mereka menyeringai lebar. Kalian tidak akan bisa mengusir kami, kata salah satu dari mereka dengan suara yang bergema di seluruh ruangan. Mbah Jamsuri memperkuat mantranya, tapi anak-anak itu melangkah masuk perlahan. Setiap langkah yang mereka ambil membuat lantai retak, seperti ada kekuatan besar yang menyertai mereka. Kami ingin tetap di sini, kata sosok satunya. Kami ingin bermain selamanya. Arif mulai merasa ketakutan. Ia merasakan ada sesuatu yang mendorongnya keluar dari lingkaran perlindungan. Kakinya bergerak sendiri, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya. Mereka menarikku, teriak Arif, mencoba melawan. Bertahan, Arif, jangan keluar, seru Mbah Jamsuri, suaranya penuh kepanikan. Namun, sebelum Mbah Jamsuri bisa menyelesaikan mantranya, salah satu anak itu mengangkat tangannya. Angin kencang berputar di dalam ruangan, menghempaskan Mbah Jamsuri ke dinding. Ia terjatuh dengan keras, darah mengalir dari pelipisnya. Arif menoleh dengan wajah pucat. Ia tahu, sekarang ia sendirian.
Anak-anak itu melangkah mendekat. Mata mereka menatap tajam ke arahnya. "Kami ingin bermain denganmu, Kak Arif," kata mereka serempak. Suara mereka terdengar seperti ribuan anak yang berbicara bersamaan. Arif mundur hingga punggungnya menempel di dinding. Napasnya tersengal-sengal. Ia harus melakukan sesuatu, tetapi pikirannya kacau. Ia menatap Mbah Jamsuri yang tergeletak tak berdaya. "Arif." Suara Mbah Jamsuri terdengar lemah. "Gunakan mantra di buku, di meja." Arif langsung berlari ke meja di sudut ruangan. Di sana, ia menemukan sebuah buku tua dengan halaman yang penuh tulisan tangan dalam bahasa kuno. Ia membuka halaman yang dimaksud dan mulai membaca mantranya dengan suara bergetar. Anak-anak itu berhenti. Mereka menoleh ke Arif dengan mata yang menyipit, seolah-olah menyadari apa yang akan terjadi. Mereka melompat ke arah Arif, mencoba menghentikannya. Namun, Arif terus membaca mantra itu, semakin lantang. Cahaya terang muncul dari lingkaran perlindungan, menerangi ruangan dengan kilatan cahaya putih yang menyilaukan. Anak-anak itu berteriak kesakitan. Tubuh mereka perlahan menghilang menjadi asap hitam yang terhisap ke dalam lantai. Saat semuanya berakhir, keheningan kembali menyelimuti ruangan. Arif terjatuh ke lantai. Napasnya tersengal. Ia menoleh ke arah Mbah Jamsuri yang masih tergeletak di sudut ruangan. Mbah Jamsuri membuka matanya perlahan. Wajahnya pucat, tetapi ia tersenyum tipis. "Berhasil, Arif," katanya dengan suara parau. "Mereka sudah kembali ke tempat mereka." Meskipun Arif berhasil mengusir anak kembar itu malam itu, ia tahu bahwa semuanya belum benar-benar selesai. Malam-malam berikutnya, suasana di desa masih terasa mencekam. Udara di pagi hari masih dipenuhi aroma anyir yang menusuk, dan setiap malam terdengar suara langkah kaki kecil di luar rumah-rumah penduduk. Mbah Jamsuri yang masih lemah memutuskan untuk melakukan ritual pemurnian terakhir di tempat asal peristiwa ini, hutan larangan di tepi desa, di mana segala sesuatu bermula. "Kita harus memastikan mereka tidak bisa kembali lagi," kata Mbah Jamsuri sambil menyiapkan perlengkapan ritual. "Tapi ritual ini lebih berbahaya dari sebelumnya. Jika gagal, mereka akan semakin kuat, dan kita tidak akan punya kesempatan kedua." Arif, yang merasa bertanggung jawab atas semua ini, bersikeras untuk ikut membantu. "Kita akan melakukannya malam ini," ujar Mbah Jamsuri dengan tatapan tajam. "Hanya ada satu aturan, apapun yang terjadi, jangan biarkan mereka membawamu masuk ke dunia mereka." Malam itu, mereka berdua menuju hutan larangan. Cahaya bulan temara menembus celah-celah pepohonan, memberikan bayangan-bayangan panjang yang menari di tanah. Suara-suara malam terdengar samar, tetapi semakin dalam mereka masuk ke hutan, suasana berubah menjadi sunyi mencekam. Di tengah hutan, Mbah Jamsuri menggambar lingkaran besar di tanah menggunakan campuran garam dan abu mantra. Ia menempatkan lilin di 4 penjuru, kemudian mulai melantunkan mantra pemurnian. Awalnya, semuanya tampak berjalan lancar. Namun, angin kencang tiba-tiba berhembus dari arah yang berlawanan. Lilin-lilin padam serentak, dan kabut tebal mulai menyelimuti hutan. Dari dalam kabut, terdengar suara tawa anak-anak kecil yang semakin mendekat. Arif merasakan hawa dingin menusuk tulangnya. Ia mencoba fokus pada mantra yang diucapkan Mbah Jamsuri, tetapi pandangannya mulai kabur. Tiba-tiba, ia melihat 2 sosok anak kecil muncul dari balik kabut. Mereka berdiri diam, menatapnya dengan mata kosong dan senyum menyeramkan. "Kau pikir kami akan pergi begitu saja?" bisik salah satu dari mereka. Mbah Jamsuri terus melafalkan mantranya, tetapi kekuatan yang muncul dari anak-anak itu semakin besar. Lingkaran perlindungan mulai retak, dan tanah di sekeliling mereka bergetar. Sosok anak-anak itu melangkah maju, semakin dekat ke arah Arif. "Mbah, lingkarannya hampir hancur," teriak Arif panik. "Jangan takut, terus bertahan," balas Mbah Jamsuri dengan suara serak. Namun, saat tanah di bawah lingkaran itu mulai runtuh, Arif kehilangan keseimbangan. Sebelum ia sempat berpikir, salah satu dari anak-anak itu meraih lengannya dan menariknya keluar dari lingkaran perlindungan. Arif terlempar ke dalam kegelapan.
Udara di sekelilingnya berubah menjadi dingin dan berat, seolah-olah ia terhisap ke dalam dimensi lain. Di sekelilingnya, ia melihat bayangan-bayangan aneh melayang, membisikkan kata-kata yang tidak bisa ia pahami. "Selamat datang di dunia kami," bisik suara lembut di telinganya. Arif mencoba melawan, tetapi tubuhnya terasa lemah. Ia melihat bayangan anak kembar itu mendekat. Tangan mereka terulur, siap membawanya lebih dalam. Ia merasa putus asa, tetapi tiba-tiba, cahaya terang muncul dari kejauhan. Cahaya itu semakin mendekat, dan dari dalamnya, muncul sosok Mbah Jamsuri. Wajahnya tegas, dan tangannya menggenggam sebuah jimat bercahaya. "Kembali ke sini, Arif," teriak Mbah Jamsuri. Arif mengulurkan tangannya. Dengan sisa-sisa kekuatannya, ia meraih tangan Mbah Jamsuri dan ditarik keluar dari kegelapan. Keduanya jatuh terduduk di tanah hutan. Napas mereka tersengal-sengal. Hutan kembali sunyi. Anak kembar itu telah lenyap. Tetapi lingkaran di tanah kini sepenuhnya hancur. "Kita gagal," gumam Mbah Jamsuri dengan nada penuh penyesalan. Mereka tidak pergi. Mereka hanya bersembunyi, menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Arif terdiam. Ia tahu bahaya yang mengintai desa belum benar-benar berakhir. Arif dan Mbah Jamsuri kembali ke desa dengan tubuh lelah dan pikiran berat. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya, tetapi di balik keheningan, mereka tahu bahaya masih mengintai. Penduduk yang tersisa mulai berkemas, bersiap meninggalkan desa. "Desa ini sudah terkutuk," kata seorang penduduk tua dengan wajah penuh ketakutan. "Mereka akan kembali. Kita tidak bisa melawan." Mbah Jamsuri berdiri di tengah kerumunan. Suaranya tenang tapi penuh wibawa. "Jika kalian pergi, mereka akan mengikuti kalian kemanapun. Ini bukan soal desa, ini soal menghentikan mereka untuk selamanya." Arif melihat ke arah Mbah Jamsuri, matanya penuh pertanyaan. "Apa yang harus kita lakukan sekarang, Mbah?" "Ritual tadi gagal. Mereka semakin kuat." Mbah Jamsuri terdiam sejenak, lalu menatap Arif dengan tatapan serius. "Ada satu cara terakhir, tapi itu membutuhkan pengorbanan besar." Arif menelan ludah. "Pengorbanan apa, Mbah?" "Nyawaku," jawab Mbah Jamsuri tanpa ragu. "Aku adalah penghubung antara dunia mereka dan dunia kita. Jika aku menyerahkan jiwaku sepenuhnya kepada mereka, mereka akan kembali ke dunia asalnya. Tapi aku tidak akan bisa kembali." Arif terpaku. "Pasti ada cara lain. Kita bisa mencari bantuan atau mencoba ritual lain." Mbah Jamsuri tersenyum tipis. "Arif, sudah terlalu lama aku menanggung beban ini. Aku tahu saat ini akan datang. Ini satu-satunya cara. Kau harus membantuku memastikan ritual ini berhasil." Malam itu, mereka kembali ke hutan larangan untuk ritual terakhir. Mbah Jamsuri menggambar lingkaran baru dengan hati-hati. Kali ini lebih besar dan lebih kuat, menggunakan bahan khusus yang sudah disiapkannya selama bertahun-tahun. "Ketika aku mulai melantunkan mantra, jangan ganggu aku apapun yang terjadi," kata Mbah Jamsuri. "Jika mereka mencoba menghentikanmu, jangan dengarkan mereka. Kau harus tetap fokus." Arif mengangguk dengan berat hati. Ia menggenggam jimat kecil di tangannya. Jimat terakhir pemberian Mbah Jamsuri untuk melindunginya dari serangan makhluk-makhluk itu. Mbah Jamsuri mulai melantunkan mantra dalam bahasa kuno. Suaranya semakin lantang dan bergema di seluruh hutan. Kabut mulai muncul lagi. Kali ini lebih tebal dan terasa lebih berat. Suara tawa anak-anak kembali terdengar, semakin mendekat. Dari dalam kabut, dua sosok anak kecil muncul lagi. Mereka tersenyum lebar. Tapi senyum itu berubah menjadi tatapan marah ketika mereka melihat Mbah Jamsuri berdiri di dalam lingkaran mantra. "Kau pikir bisa menyingkirkan kami?" bisik salah satu dari mereka. "Kami adalah bagian darimu, Mbah Jamsuri. Kami akan selalu ada." Tanah di sekitar lingkaran mulai retak. Angin kencang berputar-putar, membuat ranting-ranting pohon patah dan beterbangan. Arif merasa tubuhnya mulai tertarik ke dalam lingkaran gelap yang terbentuk di tanah. "Bertahanlah, Arif," teriak Mbah Jamsuri.
Jangan biarkan mereka mengambilmu." Namun tiba-tiba, salah satu dari anak kembar itu berlari ke arah Arif, berusaha meraih tangannya. Arif terpental ke belakang, hampir keluar dari lingkaran perlindungan. Dalam keputusasaan, Mbah Jamsuri mengubah nada mantranya. Suaranya semakin dalam dan penuh kekuatan, hingga cahaya terang muncul dari lingkaran. Sosok anak-anak itu berteriak marah. Tubuh mereka mulai memudar dalam cahaya tersebut. "Ini saatnya," gumam Mbah Jamsuri. Ia menatap Arif untuk terakhir kalinya. "Jangan lupa aku, Arif. Jaga desa ini." Sebelum Arif sempat menjawab, Mbah Jamsuri melangkah ke tengah lingkaran. Cahaya terang menyelimuti tubuhnya, dan dalam sekejap, ia menghilang bersama sosok anak kembar itu. Hutan kembali sunyi, kabut perlahan menghilang, dan bintang-bintang kembali muncul di langit. Arif berdiri di sana, terdiam, air matanya mengalir tanpa suara. Keesokan harinya, desa terasa berbeda. Udara pagi kembali segar, dan tidak ada lagi suara langkah kaki kecil atau aroma anyir yang menghantui malam. Penduduk mulai kembali ke rumah mereka, merasa lega meski masih ada kesedihan yang tersisa. Namun, di dalam hati Arif, ia tahu bahwa pengorbanan Mbah Jamsuri tidak akan pernah sia-sia. Ia berjanji untuk menjaga desa dan memastikan bahwa kejadian ini tidak akan terulang lagi. Hari-hari berlalu setelah pengorbanan Mbah Jamsuri. Desa mulai bangkit dari keterpurukan, meski rasa kehilangan masih menyelimuti hati penduduk. Arif mengambil tanggung jawab besar menjaga warisan Mbah Jamsuri. Ia mulai mempelajari kitab-kitab lama yang ditinggalkan, mencoba memahami ilmu-ilmu yang selama ini hanya menjadi bayangan di benaknya. Setiap malam, Arif duduk di beranda rumah tua itu, menatap langit malam yang kini terasa lebih tenang. Namun, di lubuk hatinya, ia tahu bahwa meski ancaman telah berlalu, sisa-sisa dari kejadian mengerikan itu mungkin masih ada. Suatu malam, saat angin berhembus lembut, Arif mendengar suara samar dari arah hutan. Ia menoleh, hatinya berdebar. Tidak ada siapa-siapa, hanya suara dedaunan bergesekan dan nyanyian jangkrik malam. "Arif," bisikan lembut terdengar dari kejauhan, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menatap ke kegelapan hutan, matanya mencari sumber suara itu. Namun kali ini, ia tidak merasa takut. Ia tahu suara itu adalah suara Mbah Jamsuri, bukan panggilan untuk memperingatkannya, melainkan sebuah perpisahan terakhir. "Terima kasih, Mbah," gumam Arif sambil tersenyum kecil, menatap ke arah hutan. "Aku akan menjaga semuanya di sini." Esok paginya, Arif mulai membuka kembali halaman pertama kitab Mbah Jamsuri, siap melanjutkan perjalanan yang telah dimulai oleh leluhurnya. Ia tahu bahwa ilmu yang diwariskan bukan hanya untuk melindungi desa, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia lain. Di kejauhan, burung-burung terbang melintasi langit pagi yang cerah. Desa itu, yang pernah dirundung kegelapan, kini perlahan kembali menemukan harapannya. Dan meski bayangan masa lalu akan selalu ada, Arif yakin bahwa ia telah diberi kekuatan untuk menghadapinya. Cerita ini bukan sekadar tentang kekuatan ilmu gaib atau makhluk dari dunia lain, tetapi tentang tanggung jawab, warisan, dan pilihan. Bahwa setiap keputusan, seberapa kecil pun, memiliki konsekuensi yang akan membentuk masa depan. Di balik setiap perpisahan selalu ada harapan baru, dan di balik setiap kegelapan, selalu ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Selamat tinggal, Mbah Jamsuri. Ceritamu akan terus hidup, melindungi desa ini melalui generasi baru yang siap menjaga apa yang telah kau mulai.